Sahabat Bahtera, kemarin ada yang meminta saya untuk membahas tentang Pleiadian. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena membahas Pleiadian ini sama seperti membahas agama dan Tuhan. Sama-sama fanatik. Kalau saya membahas agama dan Tuhan, mereka yang fanatik dengan agama dan Tuhan pasti akan menyerang saya. Dan kalau saya membahas Pleiadian, mereka yang fanatik dengan Pleiadian atau dinamakan ufologi, mereka pasti juga akan menyerang saya. Tetapi coba mari kita bahas. Sahabat Bahtera, saya akan mulai dari cerita Joko Tarub. Bagi orang Jawa, Anda tentu mengenal cerita tentang Joko Tarub, yaitu seorang pemuda yang melihat bidadari sedang mandi di sungai, 7 bidadari, kemudian dia menyembunyikan salah satu selendangnya sehingga satu bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan dan menjadi istrinya. Nah, cerita Joko Tarub ini menarik. Karena apa? Karena saat cerita itu dibuat, si pembuat cerita itu sudah memahami tentang 7 bidadari atau 7 sisters kalau di dalam bahasa baratnya. Nah, 7 bidadari ini dalam cerita Joko Tarub itu terkait dengan apa yang orang Jawa sebut sebagai lintang wuluh. Lintang wuluh, Anda pernah dengar nggak tentang lintang wuluh? Mungkin Anda yang muda, yang hanya taunya tentang Pleiadian, tentang Pleiades, mungkin tidak akrab dengan lintang wuluh yang orang Jawa sebut. Kenapa saya mulai dari sini tentang Joko Tarub dan tentang lintang wuluh gitu? Lintang wuluh ini kalau di dalam Jawa atau di Pulau Jawa itu biasanya dilihatnya di bulan September. Dulu kakek saya sering menceritakan tentang lintang wuluh. Kakek. Karena kakek saya ini sangat logis. Jadi yang diceritakan adalah tentang lintang wuluh. Sebuah gugusan bintang atau kumpulan bintang ya. Yang memendarkan warna biru yang indah. Dan kakek saya saat itu meminta saya untuk melihat lintang wuluh. Karena lintang wuluh ini bisa dilihat dengan mata telanjang di bulan September. Nah, tetapi kalau nenek saya, karena nenek saya itu hidup dengan mitos-mitosnya, maka nenek saya menceritakan tentang Joko Tarub. Tentang 7 bidadari yang turun dari kayangan. Dari sebuah bintang yang indah dengan penuh pelangi. Lintang wuluh. Nah, orang Jawa sudah mengenal lintang wuluh. Dan ini sangat kuno sekali. Orang Jawa menyebut lintang wuluh ini bukan hanya di tahun-tahun 90, tahun-tahun 900-an. Sudah sangat kuno sekali. Mereka menyebut lintang wuluh. Artinya, zaman dulu orang Jawa itu sudah melihat. Ini bukan di Jawa aja, di semua budaya ada. Orang Jawa sudah melihat bahwa ada gugusan bintang yang warnanya biru, sangat indah, dan disebutnya sebagai lintang wuluh. Nah, lintang wuluh ini bagi Jawa, kalau dia muncul bulan September, jam 1 malam sampai matahari terbit, jadi pada saat matahari terbit, lintang wuluh itu masih bisa kelihatan. Nanti di bulan September, Anda coba lihat, kalau sekarang itu sudah ada aplikasi perbintangan ya, Anda tinggal download di Google Store, kemudian Anda cari tentang 7 stars atau Pleiades kalau di dalam bahasa kerennya. Nah, ini Jawa dulu tentang lintang wuluh. Itu bisa kita lihat. Nah, karena indahnya lintang wuluh ini, maka setiap kali dia keluar, ini menandakan navigasi. Kalau orang Jawa,
navigasi ketika lintang wuluh itu terlihat, tandanya adalah saat untuk menanam. Jadi bagi orang Jawa, ketika lintang wuluh itu muncul, itu adalah tanda saat untuk menanam. Jadi ini navigasi. Kalau di daerah Saudi Arabia, kebalikannya. Kalau lintang wuluh itu terlihat, tentu mereka nyebutnya bukan lintang wuluh, tapi Pleiades. Itu saat untuk panen. Nah, kalau bagi bangsa-bangsa Romawi zaman dulu, itu adalah tanda saat berlayar dan saat harus berhenti dari pelayaran. Karena mereka navigasinya adalah navigasi alam, sama seperti orang Jawa, maka lintang wuluh ini merupakan salah satu navigasi. Navigasi untuk bertanam. Nah, kalau kita melihat ini, artinya dari sejak zaman dulu, orang-orang Jawa itu sudah bisa menandai bahwa ada gugusan bintang, bintang ya, bukan planet, gugusan bintang yang berwarna biru menyala, yang mereka sebut sebagai lintang wuluh. Joko Tarub tadi ceritanya ya, Seven Sister. Nah ini terkait, karena apa? Karena jumlah lintang wuluh ini kalau kita lihat ke atas, jumlahnya 7 yang bisa dilihat. Walaupun sebetulnya menurut ilmuwan atau menurut astrologi, astronomi gitu. Karena itu gugusan bintang terbuka, jumlahnya itu banyak sekali, banyak banget. Jadi bintang banyak sekali. Nah, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang itu 7. Makanya kemudian dikenal sebagai Seven Sisters. Atau di Indonesia itu juga dikenal sebagai bintang 7. Kita mengenal itu puyer, puyer bintang 7. Padahal pengambilan nama bintang 7 ini berasal dari lintang wuluh, bintang yang berjumlah 7. Nah, di samping Joko Tarub tadi cerita tentang 7 bidadari yang turun, ini simbol ya, sama dengan Bedoyo Ketawang, tari Bedoyo Ketawang. Bedoyo itulah tari, Ketawang itu adalah langit. Jadi arti dari Bedoyo Ketawang adalah tarian langit. Nah, tarian ini spesial karena ditarikan oleh 7 penari asalnya ya, 7 penari. Tapi kemudian Ratu Kidul itu menambahi 2. Jadi ada 9 penari. Tapi aslinya 7. Karena ini berasal dari 7 bidadari. Maka kemudian ditambahin 2 oleh Ratu Kidul menjadi 9 penarinya sekarang. Aslinya 7. Jadi 7 penari Bedoyo Ketawang, 7 bidadari pada Joko Tarub, dan lintang wuluh. Ini ada kaitannya. Nah, mengapa lintang wuluh ini diasumsikan ada bidadari yang turun berjumlah 7? Karena jumlah lintangnya itu adalah 7. Karena indah. Jadi kadang kalau manusia itu melihat sesuatu yang indah, maka kemudian dia berimajinasi atau berangan-angan. Oh, pendaranya biru, ada bidadari yang menghuni di sana, bisa turun ke bumi. Cerita Joko Tarub tadi. Nah, kalau zaman dulu saja, orang Jawa itu sudah bisa mengenali adanya bintang yang kemudian disebut sebagai lintang wuluh, maka ditemukan arti dari lintang wuluh, bukan arti ya, bahasa ilmuannya itu adalah bintang Pleiades, gugusan bintang Pleiades. Nah, Pleiades ini menjadi navigasi di banyak budaya, di banyak negara zaman dulu. Jawa membuat navigasi tentang menanam. Saudi Arabia, navigasi bintang Pleiades ini adalah untuk memetik hasil korma. Jadi saat panen korma, kalau bintang Pleiades itu bisa dilihat, maka saat untuk memetik korma. Nah, bagi mereka yang berlayar, bintang Pleiades ini juga sebagai navigasi pelayaran. Nah, saat orang Jawa mengenal tentang lintang wuluh, itu belum ada tentang Pleiadian, tentang planet yang dihuni oleh makhluk ekstraterestrial yang disebut sebagai Pleiadian. Belum ada, padahal itu sudah
lama sekali dikenal oleh orang Jawa sebagai lintang wuluh, tetapi nggak ada Pleiadian. Nah sekarang kapan Pleiadian ini muncul? Kapan keyakinan tentang peradaban Pleiadian ini muncul? Ternyata baru kemarin, sekitar tahun 1993. Dari mana itu muncul? Konsep peradaban Pleiadian itu pertama kali muncul dalam dunia barat itu dari buku The Only Planet of Choice. Nah ini saya tampilkan bukunya. Tahun 93 loh ya. Ini buku ditulis oleh Phyllis Schlemmer. Nah siapa Philip Schlemmer ini? Philip Schlemmer ini seorang mediumisasi atau channeling. Kalau kita itu channeling ya, mediumisasi. Orang-orang yang bisa kerasukan. Nah, mediumisasi kan kerasukan. Nah, yang nulis itu Phyllis Schlemmer dalam bukunya tahun 1993, konsep tentang Pleiadian pertama kali ada. Nah, Phyllis ini mendasari dari mana? Ya dari bintang 7 tadi, dari Seven Sisters, dari Pleiades. Karena dia bisa dilihat dengan mata telanjang, maka dilogikakan bahwa bintang Pleiades ini sangat mungkin sekali ada planetnya. Sama kayak kita matahari. Tata surya kita ada satu bintang yang besar yang dinamakan matahari. Kemudian ada planet-planetnya. Bumi salah satunya yang kita huni. Nah, Pleiades ini diasumsikan karena dia banyak sekali bintang, maka sangat mungkin sekali di situ ada planet dan sangat mungkin sekali di situ ada penghuninya. Oke. Kalau kemudian konsep Pleiadian ini baru dimulai tahun 1993 dan kemudian setelah itu banyak sekali yang mendukung, karena ini adalah ufologi, mereka yang yakin tentang adanya alien, tentang adanya UFO, dan keyakinan ini menjadi keyakinan fanatik di samping agama. Orang kemudian bisa mengatakan bahwa saya tidak beragama, saya tidak percaya Tuhan. Bisa mengatakan demikian, dan saya nggak fanatik agama, saya nggak fanatik Tuhan. Tetapi kemudian dia pindah, dia fanatik dengan alien, dia fanatik dengan makhluk ekstraterestrial, dia fanatik dengan Pleiadian, dia fanatik dengan makhluk-makhluk tinggi yang bercahaya, yang dia yakini berasal dari Pleiadian, yang kemudian sering turun ke bumi, atau bahkan ada yang mengatakan bercampur dengan kita, dan memberikan pesan-pesan khusus kepada manusia. Nah, seharusnya, ini logikanya kan seharusnya, kalau kita tidak ngikutin konsepnya Phyllis Schlemmer tadi yang baru muncul tahun 93 yang mengatakan konsep Pleiadian tadi, kita sudah mengenal kok. Kita sudah mengenal tentang lintang wuluh atau lintang Kartika. Ya, lintang wuluh atau lintang Kartika. Kita sudah mengenal itu. Lah, mengapa kita tidak mengambil dari situ saja? Bahwa lintang wuluh, kemudian ada kehidupan di lintang wuluh, itu kan bisa saja. Nah, kenapa yang kita ikutin Phyllis Schlemmer yang baru tahun 93 kemudian mengemukakan konsep tentang Pleiadian ini? Kita sudah mengenal, sekali lagi, kita sudah melihat ada bintang bercahaya biru yang disebut sebagai lintang wuluh. Kenapa nggak kita ikuti itu saja? Ini kan tren kan ya, ini sekedar tren. Oke, kembali lagi. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa dia bisa melakukan astral projection atau perjalanan astral ke Pleiadian, ya bagi saya ini adalah pengalaman subjektif. Pengalaman yang tidak bisa dibuktikan secara fakta. Semua orang bisa mengaku dan semua orang boleh mengaku bahwa dia ditemui oleh Pleiadian, bertemu dengan Ratu Pleiadian, sudah bisa sampai ke sana dan melihat teknologi canggih di Pleiadian gitu. Itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Pertanyaannya adalah implementasi apa atau dampak apa yang bisa dilakukan setelah dia bertemu
dengan apa yang diyakini sebagai Pleiadian. Kan ini hasilnya yang kita perlukan kan, bukan tentang pengalaman subjektifnya. Sama ketika orang bilang bahwa saya pernah naik ke langit ketujuh, saya pernah bertemu dengan malaikat, saya pernah bertemu dengan Khidir. Itu semua orang boleh mengaku itu. Bahkan bertemu dengan Tuhan ya, semua orang bisa mengaku dan boleh mengaku itu. Nah, pengakuan ini kan tidak ada gunanya bila tidak ada implementasi nyata. Setelah dia ketemu dengan itu, kemudian ngapain? Ada karya enggak? Yang dilakukan apa? Tindak nyatanya kepada masyarakat, kepada sosial itu apa? Kalau enggak ada, ya artinya pengalaman itu bullshit. Pengalaman itu hanya sebagai cerita pengantar tidur. Nah, kemudian dari beberapa teman-teman saya yang mengaku bahwa dia ditemui oleh Pleiadian, atau kalau di bukunya Phyllis Clymer tadi disebutkan para Pleiadian ini disebut sebagai the council. Makhluk-makhluk spiritual yang berasal dari Pleiadian ini ada grupnya namanya the council yang dia sering turun ke bumi. Nah, kemudian kalau teman saya tanya, kamu dapat pesan apa dari Pleiadian? Dia mengatakan pesannya adalah diminta untuk mencintai sesama manusia, merawat bumi, karena bumi kalau tidak dirawat itu akan rusak, menjaga lingkungan. Loh, itu kan pesan biasa. Itu kan pesan yang umum, pesan yang general, yang sering kita dengar lewat kitab suci, kita dengar lewat petuah-petuah orang bijak. Ini kan pesan umum, pesan general. Nah, pesan khususnya apa? Nah, kadang-kala kita terjebak di sini ya, bahwa kemudian kita mengungkapkan hal-hal umum atau hal-hal yang general yang kita anggap itu khusus. Nah, ini nanti kita bahas di lain tema. Tapi saya bahas itu dulu. Nah, kalau kemudian yang kita agung-agungkan, kemudian yang kita fanatikkan, yang kita yakini hanya pengalaman saya yang pergi ke Pleiadian, bertemu dengan Pleiadian, bertemu dengan ratunya, bertemu dengan siapa, kemudian balik lagi ke bumi. Kalau hanya itu yang kita agung-agungkan, ya jadi penulis buku aja, penulis buku fiksi, itu lebih menarik. Sudah jelas gitu kan. Itu adalah tulisan-tulisan fiksi yang menarik bagi orang-orang. Nah, tentu saja yang percaya dengan itu, ada kepercayaan namanya ufologi, yang percaya dengan itu pasti akan membela mati-matian bahwa itu terjadi. Loh, boleh saja, saya tidak menyatakan itu salah. Anda boleh mengaku, siapapun bisa mengaku, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan siapa saja, boleh Anda mengaku itu. Pertanyaan akhirnya adalah, implementasi apa yang dilakukan setelah pertemuan itu? Ada perubahan tidak? Dalam berinteraksi secara sosial, dalam membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apa yang diajarkan? Ini kan lebih penting. Nah, kemudian sahabat Bahtera, Anda boleh percaya tentang Pleiadian, dan Anda tentu juga tahu dari mana asalnya, jadi nggak asal percaya saja. Kalau anak-anak muda, biasanya dia masuk di dalam grup-grup yang mempercayai adanya Pleiadian, dan yakin Pleiadian itu ada. Kapan kata Pleiadian itu pertama kali muncul gitu? Anda mungkin ini menjadi miss, nggak ngerti kalau itu muncul dari bukunya Phyllis Clymer. Dan juga tidak tahu bahwa orang Jawa itu sudah bisa melihat Pleiades zaman dulu, yang tadi disebut sebagai lintang wuluh. Nah, di akhir video, Anda boleh percaya, boleh-boleh saja dan bisa saja. Semua orang bisa bercerita, semua orang bisa mengaku. Mengaku, sekali lagi, semua orang bisa, mudah. Anak kecil juga bisa mengaku bertemu dengan ini, bertemu dengan ini. Semuanya bisa mengaku. Boleh saja. Sekali lagi pertanyaan terakhirnya. Implementasi apa yang akan kita lakukan setelah pengakuan tentang pertemuan-pertemuan itu? Adakah hal-hal yang bermanfaat? Kalau kemudian ternyata pesan-pesannya adalah pesan-pesan general, pesan-pesan umum, mencintai sesama makhluk,
merawat bumi, merawat lingkungan, hati-hati kalau bumi tidak dirawat, nanti akan hancur. Sekali lagi, itu adalah pesan general, bukan pesan khusus. Yang tanpa harus pergi ke Pleiadian, tanpa harus bertemu dengan The Council, itu sudah terjadi. Dan itu bukan khusus, bukan istimewa. Dan seharusnya kalau kemudian Pleiadian itu ada, dan dia melihat video saya, tentu dia akan marah dan akan menemui saya gitu. Membuktikan dirinya ada karena saya bikin video tentang Pleiadian yang oleh Phyllis Clymer tadi dihubungkan dengan Pleiades, yang orang Jawa sudah mengenalnya sebagai lintang wuluh. Nah, saya cuma kasih saran kepada Anda yang tinggal di Indonesia, yang meyakini Pleiadian ada, mendingan Anda tidak ikut-ikutan mengembangkan konsepnya Phyllis Clymer. Karena itu konsepnya dia sebagai mediumisasi, sebagai channeling orang barat. Dia mencetuskan tentang Pleiadian. Nah, kalau Anda orang Indonesia ingin menggali budaya kita, ya jangan Pleiadian yang dibawa dong. Kembangkan konsep tentang lintang wuluh. Gali lagi tentang cerita Joko Tarub. Gali lagi tentang Bedoyo Ketawang. Mengapa? Pencipta Bedoyo Ketawang itu juga membuat penaringnya itu ada 7. 7 Sisters. 7 bintang. Yaitu lintang wuluh tadi. Yuk, kamu orang Indonesia kan? Kembangkan budayamu sendiri. Jangan mengimport lu. Ini mengimport lu. Kan Anda teriak-teriak, jangan import agama, ini agama import. Itu teriak-teriak agama import. Lah kalau yang diimport ini kok nggak teriak-teriak? Anda sedang mengimport tentang Pleiadian. Itu loh. Anda sedang mengimport Pleiadian, ini sama ketika Anda mengimport agama, Anda mengimport Tuhan. Loh kalau Anda punya budaya sendiri, sekali lagi yuk kembangkan lintang wuluh. Kembangkan cerita Joko Tarub, kembangkan filosofi Bedoyo Ketawang, yang sama-sama itu asalnya dari Pleiades. Nah kalau masih ikut-ikutan juga, ya sama aja. Sama aja kita impor, keluar dari agama, ngimpor sesuatu yang lain. Sama saja. Oke, terima kasih sudah bersama saya Kung WB di Jonggring Saloko. Thank you.